Deh. Mungkin om-om. Mbak Sisi itu katanya kemarin sempat bilang kalau kalian dapat tawaran ini ketika sedang nonton film di bioskop di Tokyo. Nah, itu dari nama belakang saya Kin Tokyo, di Jepang. Yuk coba lagi, yuk coba lagi, yuk. Maksa banget loh. Boleh. Benarkah begitu? Terus kenapa merayu Pak Robert Roni, produser filmnya, untuk memainkan si Ade Sasa Oke. di film Backstage? Oke, pertanyaan pertama, jadi sebenarnya bukan ketika kita nonton film, tapi memang pada saat itu lagi ada festival film di Oke. Fukuoka di Jepang ya, bukan Oh, di bukan Tokyo, Tokyo. di Fukuoka di Jepang. Jadi setelah ada Sorry, kita good friend. kita lagi kumpul di sana, terus ya karena ada festival film, yang lain ya nonton film ke galeri gitu. Tapi kalau kita kayaknya gara-gara kita tim hura-hura, jadi kita lebih kayak ke arcade lah. Terus gitu kita pergi karaoke. Nah pas kita lagi pergi karaoke itu sama Mas Roni, aku, Dennis, Temeli sama Mas Anto, Hud. Kita karaokean, kita nyanyi, terus Mas Roni menantang, ayo duet sama aku, kita nyanyi One Sweet Day-nya Mariah Carey sama siapa, Boyz II Men gitu. Ya udah terus nyanyi lah di situ. And menurut Mas Roni sih ya aku bisa nyanyi gitu. Jadi Mas Roni bilang, kamu suaramu bagus, kenapa nggak nyanyi aja? Terus aku bilang, ya aku kan bukan penyanyi, aku bilang gitu. Punya radio gitu. Iya, belum, waktu itu belum siaran. Siaran. Karena itu 2016 sebenarnya. Oh. Jadi dari situ terus tiba-tiba kita bercanda-bercanda, besok paginya tiba-tiba Mas Roni pas sarapan tuh udah coming with the ideas gitu, yang kayak Sisi, gue punya cerita nih buat lo nih, gini dia mulai menceritakan itu gitu. Terus gitu ceritanya tentang kakak adik. Tiba-tiba jadi udah ada bayangan cerita aja. Waktu terus berjalan, kita sama-sama sibuk, tiba-tiba ketemu lagi dan Mas Roni, dan pada saat itu aku bilang, kalau misalnya cerita kakak adik, siapa yang cocok jadi adikmu ya? Dia bilang gitu. Terus aku bilang, ya kenapa nggak adik gue aja? Hah? Siapa adik kamu? Itu Gitu. belum ada Milea tuh ya? Belum. Masih jadi militan tuh, belum Milea. Jadi waktu itu aku bilang, ya kenapa nggak adik aku aja gitu. Terus dia bilang, kamu punya adik lagi? Iya ada, tapi dia model. Karena pada saat itu Sasa kan nggak disampul. Terus belum main film. Terus ya udah habis itu lewat begitu aja. Kita ketemu Mas Roni lagi pokoknya 2018, 2019 baru. Lama ya? Baru di 2018 kalau nggak salah, aku juga lupa. Cuma ketemu lagi sama Mas Roni, ayo kita seriusin deh gitu. Nah pada saat itu Mas Roni bilang, aku kebayangnya tuh kita bisa bikin kayak The Greatest Showman. Maksudnya ada nyanyi-nyanyinya gitu loh. Jadi karena aku sama Mas Roni sama-sama suka film The Greatest Showman gitu. Jadi ya udah idenya ke situ, so aku pikirnya gila sih kalau sampai beneran jadi sih. Harusnya oke banget gitu, dan Mas Roni memang membuat cerita ini setelah ketemu sama Sasa juga. Memang cerita ini tailor made dibuat untuk kita berdua. Oh. Itu jadi tahun berapa akhirnya Pak Robert Roni Ngelok skenario-nya. ngelok si Sasa? Dan Sasa. 2000 itu yang pas kita di Jepang kedua kali, inget ya sih, Iya. kita lagi jalan-jalan, itu kan kakak udah omongin ke saya. Iya. Itu tahun berapa ya? 2019? Itu 2018. 2 tahun kemudian baru Ya. itu Dilan baru belum syuting itu ya? Belum. Dilan. Belum syuting Dilan ya? Udah. Udah syuting Dilan? Udah. Oh iya, Sasa udah. 2018 udah. Oke. Itu kenapa Sasa akhirnya menerima